Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mengapa ini terjadi? Seru Chu Feng yang masih memegang pedang dewa jahat. Saat dia melihat pedang itu, guncangan yang dirasakan Chu Feng semakin meningkat. Karena masalah berdiri, Chu Feng sudah yakin bahwa pedang dewa jahat itu pasti bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, karena kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada persenjataan kekaisaran. Itu adalah sesuatu yang secara pribadi dialami Chu Feng, itu saat menggunakan Evil God Sword untuk bertarung melawan Immortal Yin Yang. Dentang. Tepat pada saat itu, Xian Miao Miao tiba-tiba bergegas dan menepuk pedang dewa jahat dari tangan Chu Feng. "Miao Miao, apa yang kamu lakukan?" tanya Chu Feng yang memiliki ekspresi bingung. "Chu Feng, pedang itu terlalu jahat. Kamu tidak dapat menggunakannya. Sementara semua persenjataan iblis lainnya palsu, dan pedang itu adalah persenjataan iblis yang asli. Pedang itu bahkan mampu melahap persenjataan kekaisaran. Cepat atau lambat, itu juga akan melahapmu sepenuhnya," teriak Xian Miao Miao dengan keras. Dia khawatir untuk Chu Feng, karena dia juga sangat ketakutan oleh pedang dewa jahat. "Tidak apa-apa, aku hanya menggunakannya sebagai senjata biasa, dan tidak melepaskan kekuatan pedang yang sebenarnya. Dengan demikian, itu tidak akan membahayakan aku," balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia terus bergerak menuju pedang dewa jahat untuk mengambilnya. "Itu masih tidak bisa. Bukankah kamu tidak dapat melihatnya? Betapa berbahayanya itu," teriak Xian Miao Miao sambil menarik Chu Feng kembali. "Miao Miao, aku tahu itu sangat berbahaya. Namun tetap saja itu adalah pedangku, bahwa itu adalah senjata yang telah mengakui aku sebagai tuannya," kata Chu Feng. "Tapi itu adalah pedang yang mampu melahap tuannya. Bahkan jika itu telah mengakui kamu sebagai tuannya, itu masih sangat berbahaya," kata Xian Miao Miao. "Orang-orang di dunia tidak berani menyentuhnya, karena mereka takut dan betapa berbahayanya itu. Jika aku harus bertindak dengan cara yang sama, bagaimana aku akan berbeda dari yang lain? Jika aku melakukan itu, aku benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi tuannya," ucap Chu Feng yang masih mengambil pedang dewa jahat itu. Bahaya pedang dewa jahat telah sepenuhnya melampaui imajinasi Chu Feng. Pedang dewa jahat adalah iblis persenjataan, yang Chu Feng sendiri masih tidak mampu mengendalikannya. Namun justru karena itu adalah iblis persenjataan, yang Chu Feng sendiri menjadi bersemangat untuk menang melawannya dan mendominasinya. Dan bahkan, Chu Feng bahkan merasa bahwa hanya iblis persenjataan seperti pedang dewa jahat sajalah, yang memenuhi syarat untuk menjadi senjatanya. "Benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan tentang kamu. Namun demikian, masih lebih baik kamu tidak menggunakannya sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup. Kamu tidak diizinkan untuk menggunakannya lagi sebelum kamu mencapai leluhur marsial," ucap Xian Miao Miao memperingatkan. Oke, aku akan mengingatnya," balas Chu Feng. Menghadapi Xian Miao Miao yang keras kepala, Chu Feng hanya bisa menyingkirkan pedang dewa jahat dengan tawa canggung. Dia juga tahu, bahwa Xian Miao Miao berpikir demi dirinya. Dan bahkan, dia bahkan bisa menebak bahwa itu pasti karena bantuan Xian Miao Miao lah, kalau dia bisa merasa lebih baik dalam mimpi buruk. Alasan mengapa dia tahu itu, ini karena dia merasakan jejak aura Xian Miao Miao dalam energi yang dia rasakan dalam mimpinya. Wush! Tepat pada saat itu, sinar keemasan cahaya tiba-tiba terbang. Kecepatan sinar keemasan itu begitu cepat, sehingga menangkap Chu Feng dan Xian Miao Miao yang sedang lengah. Pada saat mereka berdua berhasil bereaksi, sinar keemasan cahaya sudah tiba di depan mereka. Selanjutnya, sekarang secara perlahan berputar di sekitar Chu Feng. Burung flash emas. "Chu Feng, itu burung flash emas. Seharusnya burung itu kesini untukmu bukan?" tanya Miao Miao. Xian Miao Miao benar-benar sangat berpengetahuan. Dia benar-benar mengenali Golden Flash Bird dengan sekali lirikan. "Seharusnya begitu," balas Chu Feng.
Chu Feng tahu bahwa burung kilat emas ini pasti telah dikirim oleh Kompas Immortal untuk membawakannya berita. Dengan demikian, dia meletakkan jarinya di Golden Flashbird. Bas-bas. Begitu dia melakukannya, Chu Feng segera menerima informasi yang dibawa Golden Flashbird. Meskipun mereka hanya beberapa kalimat pendek, tapi mereka cukup untuk membiarkan batu yang membebani hati Chu Feng jatuh. Orang-orang di Gunung Qianwood aman dan sehat. Mereka tidak diserang oleh aula kegelapan. Nangong Longjian dan aku akan menjaga Gunung Qianwood untuk waktu yang lama. Kamu jangan khawatir. Jika kamu berencana untuk kembali ke Gunung Qianwood, bawalah istri dan anak perempuan Longjian bersamamu, sehingga mereka dapat bersatu kembali di sana, isi pesan itu. Sangat bagus bahwa tidak ada yang terjadi, ucap Chu Feng. Setelah menerima informasi ini, Chu Feng menghela nafas lega. Selain itu, tampaknya Nangong Longjian dan Immortal Kompas, keduanya berencana untuk tinggal di Gunung Qianwood dalam waktu yang lama untuk melindunginya. Chu Feng sangat berterima kasih untuk itu. Burung itu terbang, burung itu sangat cepat sehingga aku tidak bisa menangkapnya, ucap Xian Miao Miao sambil kembali dari luar. Ternyata Golden Flashbird telah terbang dengan segera, itu setelah memberikan informasi kepada Chu Feng. Xian Miao Miao telah mengejarnya untuk menangkapnya, tapi sayangnya dia tidak dapat menangkapnya. Chu Feng, tepatnya informasi apa yang dibawa burung flash emas itu? Tanya Xian Miao Miao yang ingin tahu. Sebelumnya, teman-teman aku diserang oleh aula kegelapan. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada Gunung Qianwood. Karena itulah, aku meminta dua senior aku untuk pergi dan memeriksa situasi di Gunung Qianwood. Golden Flashbird itu membawa berita dari mereka, bahwa Gunung Qianwood aman dan sehat, jawab Chu Feng yang tidak menyembunyikan apapun. Sangat bagus bahwa tidak ada yang terjadi. The Dark Hall benar-benar terlalu lenuh dengan kebencian. Kami Lara Peri kuno pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, kata Xian Miao Miao sambil mengepalkan tangan kecilnya. Namun demikian, dia segera melihat ke arah di mana burung flash emas menghilang dan berkata, burung flash emas itu benar-benar kuat, burung itu sebenarnya bisa mengabaikan tekanan di tempat ini, ucap Miao Miao. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Dengan khawatir, dia pun bertanya, Miao Miao, mungkinkah kita masih berada di kedalaman formasi pembantaian pemakan darah? Tanya Chu Feng. Betul, aku khawatir tentang kamu, jadi aku tidak meninggalkan formasi pembantaian pemakan darah. Dengan demikian, Lil Red membantu aku menemukan tempat yang aman untuk menunggu kamu bangun, kata Xian Miao Miao. Sial, seru Chu Feng. Chu Feng segera mengerutkan keningnya. Segera setelah itu, dia buru-buru berjalan ke arah mayat Yin yang immortal dan menyimpannya. Pada saat yang sama, dia melepas gaun immortal Yin Yang. Dia tahu bahwa gaun itu memiliki penggunaan yang sama seperti armor devouring darah mereka, yang mampu menahan tekanan tempat ini. Itulah sebabnya orang-orang dari Dark Hall bisa memasuki tempat ini juga. Chu Feng menempatkan gaun itu kepada Xian Miao Miao. Kemudian, menggunakan teknik formasi spiritu, dia membuat gaun itu agar cocok dengan Xian Miao Miao dengan sempurna. Setelah gaun itu benar-benar menutupi Xian Miao Miao, Chu Feng menoleh ke Lil Red dan bertanya. Lil Red, apakah kamu tahu jalan tercepat untuk meninggalkan tempat ini? Tanya Chu Feng. Ya, aku tahu segalanya. Aku paling akrab dengan tempat ini, kata Lil Red dengan puas. Bagus. Pimpin jalannya, kata Chu Feng. Tentu saja, balas Lil Red. Lil Red berubah menjadi sinar merah dan mulai terbang menuju Cakrawala. Menarik Xian Miao Miao bersamanya, Chu Feng mulai mengikuti Lil Red. Chu Feng, mungkinkah efek armor devouring darah akan segera menghilang? Tanya Miao Miao. Xian Miao Miao sangat cerdas. Dia bisa menebak dari seberapa khawatir Chu Feng. Tidak apa-apa, masih ada cukup waktu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia tidak ingin Xian Miao Miao khawatir juga. Namun ketika melihat Chu Feng bertindak sedemikian rupa, Xian Miao Miao mulai menggigit bibirnya. Dia merasa sangat sedih di hatinya.
Jika itu benar-benar baik-baik saja seperti yang dikatakan Chu Feng, dia tidak akan begitu cemas sebelumnya, dan dia juga tidak akan mengenakan gaun yin yang immortal. Dengan demikian, dia tahu bahwa situasi saat ini sangat berbahaya. Meskipun dia akan baik-baik saja, tapi itu sangat berbahaya bagi Chu Feng. Selama Blood Devouring Armors mencapai batas waktu mereka, maka Chu Feng akan terkena tekanan di sini, dan tidak diragukan lagi akan terbunuh. Xian Miao Miao merasa bersalah dan malu. Meskipun persepsinya sangat kuat, tapi itu jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Karena dia tidak dapat menentukan batas waktu armor Devouring Darah, dan itulah sebabnya dia menyebabkan bencana ini. Tiba-tiba saja, Xian Miao Miao meraih tangan Chu Feng dan mulai berakselerasi. Dengan tangannya yang lain, dia meraih Lil Red dan berkata kepadanya, "Lil Red, beri aku petunjuk, dan biarkan aku saja yang terbang," ucap Miao Miao. "Oke," balas Lil Red sambil mengangguk. Kemudian, ia berkata dengan penuh semangat, ambil kiri, ke kanan, ya, seperti ini, lurus, ucap Lil Red dengan ekspresi sangat senang, itu ketika dia memerintahkan Xian Miao Miao. Dan sudah jelas, Lil Red tidak menyadari madalahnya. Gadis ini, pikir Chu Feng. Melihat betapa seriusnya Xian Miao Miao, Chu Feng mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Sementara Xian Miao Miao mungkin tampak sangat riang, aneh, dan tidak serius, tapi dia adalah seseorang yang bisa diandalkan di saat krisis. Xian Miao Miao bergerak melalui formasi pembantaian pemakan darah dengan kecepatan sangat cepat, sehingga dia tampak seperti sinar cahaya. Untuk segera meninggalkan tempat ini, dia telah melepaskan keterampilan bela diri tingkat keterampilan gerakan tabu surga. Untuk menggunakan skill martial tabu surga untuk waktu yang lama, itu akan menempatkan beban yang sangat besar di tubuhnya. Saat ini dia terengah-engah, dan kulitnya menjadi pucat. Namun demikian, dia masih terus bergerak maju. Rumble. Tiba-tiba saja, ledakan keras terdengar. Ruang di sekitar mereka mulai bergetar, dan tekanan atmosfer yang tak terbatas keluar dari bawah tanah. Itu seperti letusan gunung berapi, namun itu jauh lebih ganas daripada letusan gunung berapi. Bahkan tekanan atmosfer itu mempengaruhi Chu Feng dan Xian Miao Miao. Tiba-tiba saja, mereka tidak dapat menenangkan tubuh mereka. "Ini, apa yang terjadi?" seru Miao Miao. Ketika Xian Miao Miao melihat ke bawah, ekspresinya segera berubah. Asap tebal seketika saja mengepul di bawah, dan tanah hancur ketika retakan besar selebar ribuan meter mulai menyebar di tanah. Retakan itu begitu dalam, sehingga langsung mengarah ke bawah tanah. Melihat mereka, orang hanya bisa melihat kegelapan tanpa akhir. Ketika mereka melihat lebih jauh, Chu Feng dan Xian Miao Miao menemukan bahwa fenomena ini terjadi di mana-mana yang bisa mereka lihat. Itu seolah-olah tanah dari seluruh formasi pembantaian pemakan darah tercabik-cabik. "Ini benar-benar buruk," gumam Chu Feng. Dibandingkan dengan Xian Miao Miao, ekspresi Chu Feng bahkan lebih tidak nyaman. "Chu Feng, apa yang terjadi?" Xian Miao Miao bertanya pada Chu Feng. "Bas-bas." Chu Feng tidak menjawab Xian Miao Miao. Justru sebaliknya, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Kemudian, lapisan kekuatan spiritual menutupi keduanya. Chu Feng duduk di tengah-tengah pembentukan formasi, dan mengeluarkan beberapa harta karun pembentukan formasi dari kosmos saknya. Kemudian, dia mulai menggerakkan tangannya dengan cepat. Rune dan segel diciptakan oleh gerakan tangannya. Mereka memasuki harta, dan berlanjut sampai harta itu diasimilasi ke dalam pembentukan formasi. Setelah itu, barulah Chu Feng berhenti. Ketika semuanya berhenti, Chu Feng, Xian Miao Miao, dan Lil Red semuanya menghilang. Mereka tersembunyi di dalam kekosongan itu sendiri. Apa yang Chu Feng telah atur adalah formasi penyembunyian. Tidak hanya formasi itu mampu menyembunyikan tubuh mereka, tapi formasi itu juga mampu menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. "Chu Feng, mungkinkah ini?" ucap Miao Miao. Melihat gerakan Chu Feng, Xian Miao Miao tampaknya telah memikirkan sesuatu. Ada kabar baik dan kabar buruk.
Kabar baiknya adalah bahwa segel formasi di tempat ini telah rusak. Dengan demikian, tekanan dari tempat ini juga akan menghilang setelahnya. Karena itulah, aku akan aman. Kabar buruknya adalah bahwa karena segel formasi telah rusak, binatang buas era kuno yang disegel di sini akan segera muncul, kata Chu Feng. Sial, mereka ternyata berhasil, Dark Hole terkutuk itu. Seru Xian Miao Miao yang mulai menggertakkan giginya karena marah. Setelah semua, perilisan binatang buas era kuno itu bukan kabar baik sama sekali. Raungan, 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 raungan. Tepat pada saat ini, raungan mulai terdengar dari retakan di tanah di bawah. Segera, banyak aura ganas yang melonjak ke langit. Pada saat itu, awan hitam memenuhi langit yang sebelumnya cerah dan tidak berawan. Daerah itu dalam sekejap tertutup kegelapan pekat. Di tanah, selain kehancuran yang memenuhi wilayah itu, ini hanya auman yang tak henti-hentinya bisa terdengar. Di tanah, monster besar sedang keluar dari celah besar yang mengarah ke bawah tanah. Mereka sangat besar, dan masing-masing dari mereka memiliki panjang ratusan meter. Mereka tampak seperti gunung kecil. Mereka sangat kuat, dan mereka semua mengeluarkan aura kaisar marsial. Selain itu, yang terlemah di antara mereka adalah kaisar marsial peringkat 1. Dari mereka yang berada dalam garis pandang Chu Feng dan Xian Miao Miao, yang terkuat adalah peringkat 5 kaisar marsial. Mereka memiliki penampilan yang sangat menakutkan. Meskipun bentuk mereka semua berbeda, tapi mereka semua tampaknya memiliki kekuatan yang tangguh. Mata merah mereka seperti matahari merah tua. Niat yang mengerikan memenuhi mata itu, dan seolah-olah mereka ingin membunuh segalanya sesuai pandangan mereka. Namun demikian, mereka tidak akan membunuh rekan mereka. Ini adalah binatang buas era kuno, binatang buas yang telah hidup sejak era kuno. Meraung, binatang buas era kuno benar-benar liar. Setelah mereka merangkak keluar dari bawah tanah, mereka mulai menyebabkan kehancuran di semua tempat. Itu seolah-olah mereka melampiaskan kemarahan dan kebencian di hati mereka. Dengan hantaman cakar mereka yang sangat besar, sebidang tanah luas di depan mereka akan runtuh. Tanah yang sudah hancur pun menjadi semakin hancur setelah kehancuran mereka. Jika binatang buas ini tiba di lokasi di mana manusia dan yang lain tinggal, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini sangat buruk. Jumlah mereka lebih besar dari yang aku harapkan. Ucap Chu Feng Sam mengamati area di bawah ini. Bahkan pandangannya menjadi semakin gelisah. Tidak hanya binatang buas era kuno yang merangkak keluar dari retakan besar di bawah ini, tapi retakan itu sendiri menyebar keluar. Sebelumnya, Chu Feng bertanya-tanya di mana binatang buas era kuno disegel. Tapi sekarang, dia sudah mendapatkan jawabannya. Ternyata seluruh wilayah pusat formasi pembantaian pemakan darah ini, semuanya diisi dengan binatang buas era kuno yang tersegel. Jumlah mereka tidak terhitung, dan mereka terlalu menakutkan. Jika semua binatang buas ini dilepaskan, kemungkinannya bahkan peri elf kuno tidak akan mampu menampung semuanya. Bencana akan segera menimpa tanah suci martialism. Chu Feng, apakah kamu dapat menentukan di mana kita berada? Kita harus pergi ke arah kita berasal. Jumlah terbesar pasukan elf era kuno kita ditempatkan di sana, kata Xian Miao Miao kepada Chu Feng. Sebelumnya, satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah untuk keluar dari wilayah pusat formasi pembantaian pemakan darah secepat mungkin. Itulah sebabnya mereka membuat Lil Red untuk memimpin mereka. Namun sayangnya, karena formasi pembantaian pemakan darah itu sendiri sekarang telah dihancurkan, maka tekanannya tidak lagi ada. Karena itulah, mereka tidak perlu takut akan tekanan lagi. Oleh karena itu juga, tidak apa-apa bagi Chu Feng untuk memimpin jalan sekarang. Baiklah, ucap Chu Feng Yamge tidak ragu-ragu. Dia buru-buru mulai memimpin mereka ke arah dari mana mereka berasal. Meskipun situasinya sangat buruk, tapi Chu Feng masih harus melindungi dirinya dan Xian Miao Miao. Untuk dengan cepat bertemu dengan para ahli elf era kuno, maka itu akan menjadi metode yang paling optimal. Lagi pula, selain binatang buas era kuno, itu ada juga ahli dari Dark Hole di sini.
Sementara formasi penyembunyiannya mungkin bisa menyembunyikan mereka dari binatang buas era kuno, tapi itu mungkin tidak selalu bisa menyembunyikan mereka dari para ahli aula kegelapan. Chu Feng memberikan arahan, sedangkan Xian Miao Miao adalah yang melakukan penerbangan yang sebenarnya. Demi sampai di sana lebih cepat, Xian Miao Miao melepaskan teknik gerakan Heaven Tabo Martial Skill sekali lagi. Kecepatan perjalanan mereka menjadi sangat cepat. Dentang 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 dentang. Setelah Xian Miao Miao melakukan perjalanan selama beberapa waktu, dentingan telinga yang menusuk mulai terdengar dari depan. Setelah mereka mendengar bunyi berdentang itu, beberapa binatang buas era kuno yang berlari keluar mulai menjerit dengan sedih. Dari arah asal berdentangnya, banyak sinar keemasan menyilaukan mulai muncul. Semakin dekat sinar-sinar emas itu, maka semakin tampak menyilaukan. Di depan sinar keemasan itu, binatang buas era kuno mundur ketakutan, dan mulai berlari kembali ke daerah pusat. Ini luar biasa, ini adalah elf zaman kuno kita, seru Miao Miao. Melihat pemandangan itu, Xian Miao Miao sangat gembira, dan mulai berakselerasi. Chu Feng melihat bahwa di balik sinar emas itu adalah tentara lapis baja hijau. Itu memang pasukan era elf kuno, tapi tidak terlalu banyak prajurit. Dari apa yang bisa dilihat Chu Feng, dia bisa melihat bahwa hanya ada kurang lebihnya sekitar 1000 peri kuno. Namun demikian, beberapa elf era kuno memegang lonceng raksasa. Lonceng raksasa itu dipenuhi dengan aura era kuno. Dengan setiap bunyi lonceng raksasa itu, maka sinar keemasan akan muncul. Apakah itu cara para elf era kuno menahan binatang buas era kuno? Sungguh, semuanya memiliki kelemahan, ucap Chu Feng. Chu Feng bisa merasakan bahwa, meskipun lonceng emas raksasa itu sangat menusuk telinga, tapi mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kultivator bela diri. Namun untuk binatang buas era kuno itu, mereka sangat mematikan. Jika bukan itu masalahnya, binatang buas era kuno itu tidak akan setakut itu. Selanjutnya, Chu Feng memperhatikan bahwa peri zaman kuno datang dari segala arah. Itu seolah-olah mereka telah membentuk lingkaran penahanan, itu untuk menyegel seluruh formasi pembantaian menyantap darah. Pada saat itu, lingkaran penahanan mereka tumbuh lebih kecil. Mereka pasti telah menyegel pelarian dari binatang buas era kuno itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.